Kita sering mendengar kalimat sakti, Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi, benarkah demikian? Faktanya, jika kita menelusuri sejarah, rakyat Indonesia jarang mendapatkan kebebasan begitu saja. Hampir semua perubahan besar di negeri ini lahir dari aksi protes, perlawanan, dan tentu saja demonstrasi. Lihat saja beberapa hari terakhir ini. Tagar Indonesia Gelap ramai di media sosial. Mahasiswa dan aktivis turun ke jalan, memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Ironisnya, di era yang katanya demokratis ini, suara rakyat masih harus diteriakkan di jalanan agar didengar. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tapi jika rakyatnya berbicara baik-baik, malah diabaikan. Baru setelah aksi massa, para penguasa mulai terpaksa mendengar. Jadi, mari kita bahas mengapa negeri ini tidak bisa lepas dari budaya turun ke jalan. Dan yang lebih penting, apakah demonstrasi masih efektif hari ini atau hanya menjadi tontonan yang dimanfaatkan segelintir elit? Di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang sejarah demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi pertama di Indonesia terjadi di era kolonial. Tapi jangan bayangkan orang-orang membawa spanduk dan berorasi dengan mikrofon. Bentuknya masih berupa perlawanan rakyat terhadap Belanda dan kekuasaan feodal. Salah satu contoh aksi perlawanan adalah yang dilakukan Sarekat Islam di awal abad ke-20. Saat itu, Sarekat Islam tidak hanya melawan ekonomi kolonial yang menindas pribumi, tetapi juga menyuarakan hak-hak buruh dan petani. Organisasi ini menjadi cikal bakal gerakan rakyat yang sadar bahwa ketidakadilan bisa dilawan dengan massa. Di tahun 1920-an muncul Perhimpunan Indonesia di Belanda yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di sana. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta yang paham betul bahwa Belanda tidak akan memberikan kemerdekaan begitu saja. Maka mereka melakukan demonstrasi politik dengan cara yang lebih halus, menggugat di panggung internasional. Namun jika bicara aksi massa yang lebih besar, Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah puncaknya. Anak-anak muda dari berbagai daerah bersatu, menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Bisa dibilang ini adalah demonstrasi tanpa kekerasan yang mengubah sejarah bangsa Indonesia. Tapi apakah Belanda mendengar? Tentu tidak. Mereka baru benar-benar mendengar setelah Jepang datang dan mengguncang kekuasaannya. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, kekosongan kekuasaan terjadi. Momentum ini dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Puncaknya peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda mendemonstrasikan ketidaksabaran mereka dengan menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa? Karena mereka takut Soekarno terlalu lembek dan malah menunda proklamasi. Dan benar saja, esoknya 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Jadi, jika ada yang bilang sejarah kita tanpa perlawanan, coba diingat, kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil desakan. Setelah merdeka, demonstrasi di Indonesia semakin berkembang. Soekarno yang awalnya didukung penuh oleh rakyat mulai kehilangan simpati karena ekonomi yang carut-marut. Ditambah lagi gaya kepemimpinannya yang semakin otoriter. Puncaknya pada tahun 65 dan 66. Setelah peristiwa G30 SPKI, mahasiswa turun ke jalan dengan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tuntutan yang pertama adalah bubarkan PKI, tuntutan yang kedua bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan tuntutan ketiga adalah turunkan harga-harga barang. Aksi ini berujung pada lengsernya Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Tapi apakah Soeharto lebih baik? Ternyata itu hanya awal dari babak baru ketidakadilan. Di bawah Soeharto, demonstrasi adalah barang langka, karena setiap perlawanan dibungkam dengan tangan besi. Tapi bukan berarti rakyat hanya diam. Tahun 1974 terjadi malari atau malapetaka 15 Januari. Mahasiswa memprotes dominasi modal asing di Indonesia. Hasilnya, Soeharto merespons dengan kekerasan. Banyak aktivis yang ditangkap, media dibungkam, dan kebebasan semakin dikekang. Gerakan mahasiswa terus mencoba melawan di tahun 1980-an dan 1990-an. Tapi rezim Soeharto terlalu kuat, hingga akhirnya krisis ekonomi pada tahun 1997 menjadi pemicu kejatuhannya. Pada bulan Mei 1998, mahasiswa turun ke jalan secara besar-besaran.
Tragedi Trisakti dan Semanggi menjadi saksi betapa brutalnya aparat dalam menghadapi demonstran. Namun pada akhirnya rakyat menang. Soeharto lengser setelah 32 tahun berkuasa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Tapi apakah setelah Soeharto tumbang semuanya jadi lebih baik? Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era demokrasi. Demonstrasi lebih bebas dibandingkan era Orde Baru, tapi tetap saja sering berujung dengan represi. Contohnya pada tahun 2007, demonstrasi buruh menuntut upah layak dibalas dengan gas air mata. Pada tahun 2019, aksi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang KPK berujung bentrokan dan korban jiwa. Dan pada 2020, demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja, aparat kembali menggunakan kekerasan. Konyolnya, meskipun katanya sudah demokratis, represinya masih mirip zaman dahulu. Bedanya sekarang menggunakan embel-embel hukum dan buzzer untuk membungkam kritik. Dari sejarah, kita bisa melihat satu pola. Rakyat hanya didengar jika sudah marah dan turun ke jalan. Tanpa demonstrasi, Indonesia mungkin masih dijajah. Soekarno mungkin tetap berkuasa, Soeharto mungkin tidak akan lengser, dan reformasi mungkin hanya sekadar angan-angan. Namun di era digital seperti sekarang ini, demonstrasi tidak lagi hanya terjadi di jalanan. Media sosial kini menjadi medan tempur baru. Lihat saja bagaimana tagar Indonesia Gelap mengguncang dunia maya. Ketika suara rakyat diabaikan oleh penguasa, internet menjadi panggung bagi mereka yang tidak bisa turun ke jalan. Tapi, apakah itu cukup? Ataukah kekuatan massa masih menjadi satu-satunya cara untuk benar-benar menekan pemerintah? Yang jelas, selama ketidakadilan masih merajalela dan penguasa masih lebih peduli pada kepentingan sendiri, demonstrasi akan selalu menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Entah di jalanan, di media sosial, atau dimanapun rakyat masih berani bersuara. Karena jika penguasa terus tuli, maka demonstrasi ini akan terus berulang. Bagaimana pendapat kalian? Mari kita diskusi di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.